Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dua owner motor lagi padat banget. Nah, kebetulan gua mau ngasih lihat nih salah satu problem Jeep JK yang unik banget itu. Dan betapa pentingnya memilih bengkel yang tepat atau bengkel spesialis untuk Jeep Chrysler Dodge. Contohnya di mobil ini. Jadi kalau kita dengar masalahnya ini seperti hal sepele ya, yang mungkin bengkel-bengkel pada umumnya juga itu pasti bisa dikerjain. Masalahnya cuma lampu depannya aja nggak mau nyala. Nah itu pasti kan asumsi kalian langsung ke bohlamnya putus, ya kan? Atau kalau yang udah pakai LED tahanannya ada yang short kayak gimana itu kan, jadi nggak hidup. Atau wiringnya mungkin ada yang short juga gitu. Tapi beda dengan Jeep JK ini, makanya penting banget memilih spesialis untuk perawatan atau perbaikan berat seperti ini. Jadi ayo kita pindah ke sini. Jadi teman-teman bisa lihat cuma masalah lampu ruwetnya seperti ini. Banyak ya yang dibongkar. Sebetulnya kita nggak kemana-mana, kita cuma nanti ya masalahnya di mana ya. Jadi mobil ini Jeep JK 3.0 ya. Ini mesinnya sih udah mirip-mirip Pentastar kalau fisiknya, cuman ini peremajaannya si Pentastar, karena Pentastar itu keluar di 2012-an ya, di Jeep JK 2012 sampai 2013 atau 14 awal. Nah, ini tahun 2015 dan ini yang Rubicon. Nah, Rubicon nih kata kuncinya nih ya. Jadi kita tetap pada saat analisa ini tetap SOP juga ya. Cuman kita nggak ke bagian depan ya. Karena kenapa kita nggak ke bagian depan? Karena biasanya kalau hanya bohlamnya saja yang putus atau area depan lah yang bermasalah, itu harusnya tidak timbul DTC, data trouble code. Nah, ini jadi kode kesalahan ya. Hanya di mobil ini pada saat kita cek pakai alat scan ya, dia muncul DTC. Nah, itu yang membuat kita berasumsi kalau ini bukan dari area depan. Jadi DTC-nya itu DTC-nya tadi apa? Canbus lin 1 off. Canbus lin 1 off. Canbus itu seperti ini ya, pembagi. Iya, pembagi buat di Seremban kan awal dari sini. Pembagi baru ke sini. Ya, jadi gampangnya itu Canbus itu seperti pembagi lah gitu. Nah, setelah kita coba ya, kita penasaran, bongkar area depan dulu. Sebetulnya kita sudah pernah dapat masalah ini ya. Sudah pernah dapat masalah ini. Cuma harapan kita itu awalnya memang mudah-mudahan yang rusak bukan nanti ya. Yang rusak bukan itu. Jadi harapan kita hanya hal-hal sepele saja ya, mulai dari kita cek switch lampunya kayak gitu. Cuma memang ke depan kita nggak sama sekali. Tapi setelah dibongkar nih bagian depan sini, bagian depan interior maksudnya ya, dashboard semua dalam kondisi baik. Nah, ya udahlah, akhirnya kita flashback lagi ke pengalaman kita sebelumnya yang pernah dapat masalah kayak gini. Nah, jadi masalahnya itu ada di soket switch swipernya meleleh, sampai switchnya pun ikut terbakar tuh, meleleh. Nah, canbusnya lampu itu dapat dari sini juga lin satunya. Itu teman-teman, aneh kan? Ini kan di sini nggak ada sama sekali tombol untuk lampu. Ini hanya berkaitan dengan stability control atau buat ngatur pas lagi output buat traksinya lebih travelnya lebih jauh kayak gitu. Ini nggak ada yang berurusan sama lampu sebetulnya. Tapi setelah kita
cek wiring diagramnya pakai dari data dari Starpat ya. Memang banyak, ada beberapa jalur kabel yang dapat CAN busnya tetap dari sini gitu. Makanya kenapa kalau sangat penting banget untuk mobil-mobil premium atau mobil-mobil ini khususnya Jeep JK kayak gini ya, mending dibawanya tuh ke bengkel-bengkel spesialis tuh seperti itu. Biasanya kalau bengkel spesialis itu mereka bekerja berdasarkan data, bukan hanya colok scan DTC keluar, ini paling ininya. Enggak teman-teman, biasanya kalau spesialis mereka punya data. Jadi kenapa penting banget harus pakai data? Biar teman-teman itu, misalkan teman-teman yang punya mobil ini, biar mobil teman-teman itu misal yang rusak jempol nggak nyampe ke kaki-kaki nanti diceknya teman-teman gitu. Jadi cuman fokus di satu area aja. Itu pentingnya kenapa harus ke bengkel spesialis teman-teman ya. Nah nih sekarang lagi kita cek juga sih kenapa soket ini bisa kebakar, atau soket switch swipernya ini kenapa bisa kebakar. Karena khawatir kita kan ada short dari mana itu. Bisa jadi kalau yang pengalaman sebelumnya, mobil sebelumnya ini kebakar karena aktuatornya yang short, aktuator swipernya yang short. Makanya jadi gantinya sampai semua tuh, sampai soket swiper, soket aktuator swiper, soket switch swipernya sama switch swipernya diganti kalau yang dulu. Kalau yang ini kedepannya memang belum kebakar, cuman biasanya memang shotnya dari situ teman-teman. Kenapa dia bisa short kayak begitu? Balik lagi teman-teman. Pertama, elektrikal itu memang nggak bisa ditebak kapan akan rusak ya, dan elektrikal itu tidak memiliki gejala teman-teman kalau mau bermasalah. Jadi kalau elektrikal itu sifatnya spontan. Kalau mau rusak pagi dipakai, sore tahu-tahu rusak, bisa-bisa aja dia. Nggak seperti kaki-kaki yang ada ciri-cirinya nih. Kalau merusak tadinya bunyinya jadi pelan, lama-lama jadi kenceng, atau dari mesin gitu. Itu semua kan ada gejalanya. Kalau elektrikal enggak teman-teman, spontan semuanya kalau elektrikal rata-rata gitu. Kedua, kemungkinan besar ya mobil ini kemungkinan jarang dipakai juga tuh bisa teman-teman. Jadi sering dapat suplai arus yang kurang dari pengisian alternator yang disuplai sama aki. Itu teman-teman. Itu kedua ya. Ketiga bisa jadi ini memang kan kalau dari dalam ini kan nggak ada kemungkinan dia short kena air atau gimana ya, namanya kan ketutup ini ya. Biasanya short itu kan bisa juga karena dia kena air. Jadi kan ada beberapa part elektrikal memang yang kalau bisa jangan kena air, rawan PCB-nya short gitu kan. Ya yang ketiga ini, yang terakhir ini bisa jadi ya ini teman-teman ya. Memang aktuator swiper Jeep JK itu memang sering bermasalah, padahal pabrikan menyiapkan itu sebagai fitur tambahan atau fitur spesial ya pada saat di medan off-road. Nah, bisa jadi ya, cuma aktuator swipernya ini kurang tahan kalau misalkan lama terendam air pas lagi off-road, atau kena air gitu pas kena air hujan pas lagi jalan, karena cuma tutup plastiknya, sealernya kayak kurang paten gitu teman-teman. Itu bisa jadi ya aktuatornya yang kena air atau pernah kerendam air. Misalnya kena kerendam air itu bukan kena banjir atau gimana, apa dia lagi pas lagi overland masuk genangan-genangan kayak gitu. Itu bisa jadi juga teman-teman, karena kalau kita lihat kalau yang terendam airnya posisinya yang dalam itu kayaknya enggak rapet banget kok ini. Nah, jadi sekarang setelah kita tahu masalahnya dari sini, kita sekarang mau mastiin kenapa dia bisa short. Kalau memang nanti dicek semuanya sudah dirasa aman, ya memang karena usia atau karena memang faktor kesalahan partnya aja, quality controlnya dulu kurang bagus atau gimana gitu, baru ini kita ajukan estimasi. Setelah di off-road baru kita pasang. Nanti teman-teman kita test drive bareng ya pas udah beres ya. Ya teman-teman.
Teman-teman, mobilnya sudah dilakukan semua pemasangan dan alhamdulillah kemarin semua estimasi di approve ya. Kita coba klakson. Oh, ini yang kemarin diganti juga. Klaksonnya dulu coba. Oke, klaksonnya sudah mau. Terus wipernya sudah mau. Terus coba kita tes lampu. Oke, sudah mau. Nah, sekarang kita tes jalan ya. Oke. Kita tes jalan. Sebetulnya cuma buat mastiin tidak ada problem yang merepet kemana-mana. Oh, kemarin juga memang ada pekerjaan seperti berkalanya juga sih. Coba klakson. Lampu. Coba kita jajal akselerasi nanti di atas. Coba akselerasi ya. Emang nggak bisa jauh-jauh. Oke, sudah cakep mobilnya. Mungkin hari ini atau besok kita rilis penyerahan ke konsumen. Jadi gimana, setelah tonton video ini teman-teman pasti paham kan betapa pentingnya pemilih bengkel spesialis terutama untuk kendaraan premium kalian, apalagi di merek Chrysler Jeep Dodge ini. Nah, dan buat teman-teman kalau yang lagi bingung cari bengkel ya, terutama untuk Chrysler Jeep Dodge ini, searching aja di Google, ada 26 Motor, di IG juga ada 26 Motor ya. Dan jangan lupa bantu subscribe YouTube kita, like, comment, share, bagikan ke teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya 26 Motor dan TikToknya 26 Motor. Oke, semoga bermanfaat everybody semua.